gaib dan kita akan memahaminya bersama-sama. Nah, teman-teman semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan, kebahagiaan di hari ini, dan semoga selalu tercurahkan setiap harinya. Nah, langsung saja kita ke topik. Yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu makhluk gaib. Jadi semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua macam, yaitu gaib dan yang nyata. Yang bisa membedakan keduanya ini adalah bisa atau tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dilihat atau tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Jadi untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Yang kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk gaib itu ada. Misalnya malaikat, kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Siapa malaikat itu? Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dan dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa malaikat itu diciptakan oleh cahaya, jin diciptakan dengan nyala api, dan sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kamu semua. Jadi wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Dalam Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 16-17 yang berbunyi, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjatuhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami putuskan roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, tidak berkeluarga, hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Nah, malaikat adalah hamba Allah yang paling mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia. Nah, nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan, ada perbedaan tingkat di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di dalam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 96. Lalu ada malaikat Mikail yang bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Itu juga terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 98. Lalu kita ke malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Israfil bertugas meniupkan trompet di hari akhir atau hari kiamat dan berbangkit. Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 99. Nah, lalu kita ke malaikat yang keempat. Malaikat keempat ini malaikat maut, bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Dalam Quran surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 11. Lalu malaikat yang kelima itu malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal buruk dan amal baik manusia.
malaikat kiramin katibin yang bertugas menulis amal perbuatan manusia, malaikat hafazah yang bertugas memelihara segala catatan amal manusia. Quran surah Qaf surah ke-50 ayat 17 sampai 18. Nah, yang keenam ini adalah malaikat munkar dan nakir. Terus malaikat yang ketujuh ini malaikat Ridwan, penjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Lalu yang ke-8 ini malaikat Malik, penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Quran surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 77. Lalu kita ke malaikat yang ke-9, yaitu malaikat yang bertugas memikul arsy. Quran surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 7. Terus kita ke malaikat yang terakhir, yaitu malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam, demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan syaitan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Hadis riwayat Abi Hatim dan Tirmizi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu manusia lebih mulia daripada malaikat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 34. Nah, yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 31 sampai 33. Terus yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Terus yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Lalu kita ke hikmah beriman kepada malaikat. Jadi hikmahnya ini banyak sekali kita ketika beriman kepada malaikat. Tapi ini salah satunya adalah lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Lalu yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Lalu ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Lalu yang keempat, hikmahnya yaitu berusaha selalu berbuat baik atau berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Yang berbuat dosa atau berbuat keburukan, ada malaikat yang selalu mengawasinya. Lalu selain malaikat juga ada jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata janna, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Lalu kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Lalu kata syaitan berasal dari kata syaitana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaitan. Jadi itu tadi penjelasan tentang beriman kepada makhluk gaib. Jadi kita tuh tahu gitu kan bahwa malaikat di dunia ini
Tidak hanya 10 yang kita tahu mulai dari TK, SD, SMP yang sering disebutkan itu cuma 10 kan, tapi ternyata malaikat itu sangat banyak. Yang kita tahu nih, yang kita tahu ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu aja kan yang kita tahu selama ini. Nah, ternyata malaikat itu sangat banyak dan tugasnya juga bermacam-macam. Tapi yang wajib kita tahu itu ya 10 tadi. Nah, kita juga dari pembahasan tadi kita tuh tahu gitu kan, malaikat itu tercipta dari apa, terus itu juga tugas-tugasnya apa. Lalu juga malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera manusia. Lalu juga ada jin, iblis, setan, yang apa namanya, yang terbuat dari apa, tercipta oleh apa. Lalu juga ada manusia seperti kita ini tercipta oleh apa. Jadi pembahasan makhluk gaib ini tidak hanya malaikat, tapi juga kita bisa mengenal jin, iblis, dan setan. Jadi untuk teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan hari ini tentang beriman kepada makhluk gaib bisa diterima dengan baik, bisa diambil pelajarannya, bisa diambil ilmunya, agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tidak hanya stuck tahu malaikat itu cuman hanya sedikit. Kita harus memperdalam apa sih itu malaikat, apa sih itu makhluk gaib. Jadi jika materi yang saya sampaikan tadi itu masih kurang, hendaknya kita belajar bersama-sama lagi, menggali sedalam-dalamnya lagi tentang apa sih itu beriman kepada makhluk gaib. Jadi sekian, terima kasih telah menonton video saya. Semoga di next video bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sikap, perilaku yang tidak baik dalam video ini. Semoga teman-teman semua bisa enjoy dan tetap bisa menunggu video saya selanjutnya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,